ajaran baru aja nih. Jadi pada kesempatan kali ini saya Dr. Nisrina mau ngobrol-ngobrol serba-serbi gimana sih rasanya jadi mahasiswa kedokteran. Dan saya nggak sendirian, tapi ditemenin sama teman-teman sejawat dokter saya. Teman-teman boleh kenalin diri ke sahabat-sahabat Alka. Halo, saya Dr. Elisa, asalnya dari alumni FK Atma Jaya. Halo, saya Dr. Ferdi dari alumni FK Yarsi. Nah, teman-teman langsung aja nih, gimana sih perasaannya waktu pertama kali keterima jadi mahasiswa kedokteran? Kalau saya sih jujur memang seneng ya, soalnya kan memang keinginan juga, tapi ada rasa takut juga karena pokoknya udah banyak omongan-omongan yang serem tentang kedokteran yang kita harus belajar ini. Jadi ada rasa takut tapi di satu sisi ada rasa senangnya juga. Kalau Elisa gimana? Pertama sih seneng, pas pertama terima pasti senang banget. Apalagi udah cita-cita dari kecil, terus abis itu bisa terwujud ibaratnya kan kayak mimpi jadi nyata gitu. Bener. Terus abis itu cuman langsung pas mulai pertama pasti udah langsung was-was, langsung khawatir gara-gara pressure pokoknya suasananya tuh ketara banget, langsung tegangnya segala macamnya gitu. Tapi sekaligus penasaran juga sih ngejalaninnya ke depannya gimana. Terus gimana kan seperti yang kita tahu nih gitu kan, sebagai mahasiswa kedokteran tuh banyak banget yang perlu dipelajarin, bukunya tebel-tebel juga. Nah itu kalian sendiri gimana tuh belajarnya selama jadi mahasiswa kedokteran? Kalau saya sendiri kebetulan beruntungnya karena lahir dari keluarga yang kedokteran juga, dari orang tua juga dua-duanya dokter. Jadi itu yang namanya buku-buku kedokteran yang mahal-mahal dan tebal-tebal itu Turun-temurun ya? Turun-temurun. Udah kayak warisannya itu aja buku kedokteran, jadinya udah tinggal dapet. Kok tadi gimana nih? Nggak, kalau saya sih emang nggak ada, dari keluarga nggak ada yang medis. Jadi ya agak lebih susah sedikit lah usaha untuk mencari sana sini gitu, untuk buku terutama ya jadi sumber gitu. Jadi ya itulah salah satu perjuangannya jadi kayak gitu. Saya sempat ngerasain juga sih ya, ngerasain segitu susahnya kali kita bawa buku. Cuman ini sekarang udah zaman teknologi. Jadi mana yang saya tahu sih ya, gitu kan, anak milenial nih. Jadi sebenarnya udah gampang sih mau nyari-nyari bahan juga. Tuh sekarang udah ada tuh namanya e-book. Terus ada juga jurnal kan, jurnal juga sekarang udah lebih gampang tuh diaksesnya. Iya, kalau zaman kita dulu kayaknya apa-apa tuh suka masih berbayar. Pokoknya mau cari jurnal apa udah mesti harus bayar dulu. Jadi udah keburu males duluan gitu kan. Dan masih zaman yang kayak ke perpus pinjam buku. Iya bener banget. Catat ya kan? Masih yang kayak gitu. Itu lupa balikin bukunya itu udah mahal. Iya bener. Oh iya kan sekarang itu sistem belajarnya kedokteran kan ada dua ya. Ada yang sistem per bagian sama ada yang sekarang per blok tuh, yang kalau yang kita belajar kita per blok. Nah itu kan kita per blok per 7 minggu biasanya ujian gitu. Nah itu gimana tuh kalian tipsnya untuk menghadapi cara ujian yang tiap 3 minggu atau tiap 7 minggu itu? Gue duluan ya. Jadi kalau dulu tuh gue kayaknya kita sama ya, udah sistemnya blok nih. Jadi sudah terstruktur dia per sistem gitu kan dari organ manusia. Jadi sebenarnya lebih dipermudah karena kita nggak mesti mendetail seperti dulu belajarnya. Kan dulu tuh anatomi 1, 2, 3 dan lain-lain. Itu bikin stres gitu. Kalau sekarang kan dia sudah dikelompokkan. Jadi sebenarnya nggak terlalu berat lagi sebenarnya. Gitu. Jadi ya lagi blok apa, silakan belajarnya fokus ke situ gitu. Cuman tapi emang nggak bisa bohong sih, maksudnya dengan sistem kayak gitu kan kita jadinya memang setiap 7 minggu selalu ujian, ya emang FK seputar tiap belajar ya memang seperti itu kenyataannya. Tapi yang mesti determin sih kita bukan cuma ngehafal, tapi belajar lebih ke arah yang emang sistematis gitu. Dengan adanya sistem blok itu emang udah lebih ngebantu kita buat belajarnya berkesinambungan lah. Kita harus ngerti lah ya, bukan menghafal. Kalau dulu kan itu sistemnya kayaknya betul. bener-bener apa karena kepisah-pisah kan kayak terkotak-kotak gitu. Kalau belajarnya sendiri gimana, kayak tiap hari belajar kah gitu kan? Kadang-kadang ada yang ngomong kayak, oh anak FK tuh kayaknya belajar mulu ya gitu. Enggak sih, itu kayaknya omongannya orang zaman dulu ya. Kalau sekarang sebenarnya orang mau iya, maksudnya orang mau main sambil maksudnya belajar di FK bisa dibikin fun seimbang sih gitu. Jadi pinter-pinter kita gimana time management sama ya ngaturnya aja sih gitu, timetable-nya apa, itu sih kuncinya gitu. Yang penting balance lah ya. Iya. Kalau enggak maksudnya lumayan bisa stres dan pressure juga kalau misalnya terus-terusan belajar, tapi pelajarnya juga bisa dibikin yang menyenangkan, misalnya kayak belajar kelompok gitu, bisa
kita lebih ke sharing dan juga saling ngajarin dalam kelompok. Atau enggak kayak misalnya kalau buat sharing di kampus gue tuh kita tuh punya kayak senior, jadi setiap awal anak masuk tuh masing-masing itu kayak udah dibimbing sama satu senior gitu. Nah, jadi kayak mentor gitu ya, kayak mentor, kayak kakaknya gitu. Jadi si kakaknya bertanggung jawab sama adiknya ini, bantu share bahan-bahan dia yang udah nggak kepake yang sebelumnya. Jadi kan nggak mubazir. Kadang kan kita kan suka kayak print berlembar-lembar lah, pokoknya kalau dapat materi kuliah segala macam itu juga bisa diwaris. Itu juga kayaknya nggak perlu ya sebenarnya beli terlalu banyak buku. Iya. Kita nanya sama kakak senior kayak acuannya kalau di kampus tuh beda-beda. Kan ada banyak kampus FK juga, kadang-kadang anak Unpad suka mintanya karena punya saudara di UI, mintanya bahannya ke anak UI nih gitu. Padahal kan lain. Nggak perlu ya. Kembali lagi sih basis alma maternya biasanya misalnya kayak FK manapun ya, dia biasanya punya acuan sendiri. Jadi ya ikutilah, makanya itu perlunya senior kan. Bisa jadi acuannya nanti dia menjalani selama mahasiswa kedokterannya itu gitu sebenarnya. Lagi pula tiap-tiap orang kan memang kita punya proses belajarnya beda-beda ya gitu. Jadi ya itu tadi sambil jalan sih sebenarnya. Terus Gitu. boleh nggak nih bagi-bagi cerita dikit kehidupan di kampusnya gimana selama jadi mahasiswa? Belajar terus kah? Atau mungkin ikut organisasi kah? Mungkin aku ketua BEM gitu kah? Atau dulu aku ikut abang none? Senggol-senggol. Enggak sih sebenarnya kalau di kedokteran sebenarnya ya itu yang penting kita bisa memanage mana kapan kita mesti main, kapan kita serius, kapan kita nggak serius itu bisa diatur. Karena sistemnya udah beda seperti dulu, seperti saya bilang tadi. Blok-blok itu udah membuat kita ya bisa mengotak-ngotakkan pikiran kita gitu. Jadi ya kembali lagi orang bilang belajar mulu, ya namanya dokter pasti belajar terus. Cuman kan nggak 100% 24/7 Long life learner ya. Iya, tapi kan nggak yang tiap hari lo belajar gitu kan. Gitu. Jadi ya bisa dibikin relax lah, enak. Nah, tadi kita udah dengerin juga tuh dari Kalisa, dari Ferdi, ternyata kalau jadi mahasiswa kedokteran itu nggak selalu hidupnya hektik dan nggak harus panic attack. Jadi bisa semuanya relax, chill out, tenang aja. Apalagi sekarang udah zaman teknologi kan, dimana nggak usah gitu bawa-bawa buku berat-berat atau nyari jurnal yang bayar pusing-pusing gitu kan. Jadi semuanya udah bisa pakai sistem teknologi, semuanya bisa dibuka online, bisa diakses online dan lebih murah dan lebih praktis. Nah mungkin sebelum kita mengakhiri acara ngobrol-ngobrol kita, mungkin bisa pesan-pesan dari Ferdi dan Elisa buat teman-teman kita nih yang mahasiswa kedokteran. Gimana sih gitu, apa yang kira-kira mereka butuhkan untuk survive sebagai mahasiswa kedokteran? Mungkin gue cuma mau pesan yang penting itu kalau misalnya belajar sistemnya sebisa mungkin sistematis gitu. Jadi cara pikir itu nggak terkotak-kotak lagi tapi lebih ke sistematis. Dan juga yang paling penting disesuaikan sama tipe atau cara belajar masing-masing. Karena tiap orang tuh kan punya cara belajar yang berbeda. Misalnya antara yang visual atau yang dia auditori gitu. Jadi atau kadang-kadang sukanya belajar kelompok atau belajar menyendiri. Pokoknya lakuin yang menurut kalian masing-masing itu nyaman dan sesuai yang bisa masuk, gimana nggak usah dipaksain menurut cara belajar orang lain. Nggak ada, istilahnya kayak nggak ada pakemnya lah gimana. Nggak usah ngikutin lah ya. Oh ini belajarnya gini, mau ikut nih gitu. Trial and error lah gitu aja. Coba ini dia nggak bisa sistem ini ya ganti gitu. Jadi biar coba sendiri, nyaman sendiri gitu. Kalau gue sih satu yang suka kelewat untuk terutama angkatan-angkatan milenial sekarang nih ya, attitude-nya tuh suka bisa dibilang bukan kurang ya, tapi mungkin ya merasa terlalu mandiri nih. Merasa terlalu mandiri, bisa semua, jadi agak lebih rasanya tinggi hati gitu. Jadi kita sebagai dokter di sini kan nggak sendiri kerjanya. Nanti pada saat di dunia nyata itu kita ada perawat, ada tenaga medis lain, ada bidang lain, dan kita harus bisa bersosialisasi. Untuk bisa bersosialisasi otomatis kita harus punya attitude yang baik kan gitu. Itu pun juga selama menjalani kuliah kedokteran, mau koas, mau nanti internship atau apapun, memang attitude nomor 1 gitu. Jadi mau sepintar apapun, kalau attitude-nya 0, ya susah sih nanti gitu. Kehidupan nanti udah jadi dokternya sulit. Iya. Jadi mungkin bisa dimulai, attitude itu harus dimulai dari kuliah dengan senior terdekat lah ya, dan teman-teman pastinya. Iya. Ingat jadi teman-teman sejawat. Betul. Attitude juga maksudnya kalau Mas Nur bukan berarti kayak hormat
gimana-gimana gitu enggak. Tapi at least bisa sambung rasa, bisa komunikasi dengan baik, itu aja gitu. Wah, kerasa ya ternyata kalau ngobrol-ngobrol waktu tiba-tiba berlalu aja gitu ya. Selamat berjuang calon teman sejawat. Kami tunggu kamu untuk bersama memajukan kesehatan bangsa. Salam sahabat Alter Indonesia. Dah.